Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk materi hari ini masih seputar pupujian. Namun yang harus diperhatikan di sini ada struktur dan sejarah pupujian. Oke, langsung saja. Pupujian ditilik tina sejarah ya. Lupa bacakan. Di sawang tina proses morfologi kecap pupujian teh diwangun ku kecap puji ku jalan dirajek rajekan wipurwa sarta dirangkenan tukangan. Nu hartina nuduhkeun rupa-rupa puji atau muji sababaraha kali. Sedangkeun di sawang tina kecap barangna pupujian teh hartina rupa-rupa puji. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Bapak akan jelaskan maksudnya dari sini adalah jadi kalau dilihat dari sejarah memang pupujian ini adalah disawang tina proses morfologis ya. Kecap pujian itu dibangun ku kecap puji dan yang isinya memuja atau memuji begitu kan keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya jeung kapunjulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Dan tidak hanya itu juga, biasanya ada pupujian yang isinya ngebrehkeun kalaipan jeung katidayaan manusia seperti meminta pertobatan dan lain-lain yang isinya seperti itu ya. Jadi pujian ini biasanya ada juga yang sambil dilagu-lagukan ya. Dan pujian ini biasanya mungkin kalian sudah paham ya, sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Pujian ini biasanya dilakukan biasanya ya ini dilakukan sebelum azan ya. Mungkin di masjid pernah dengar kalian mungkin seperti gini nih, pujiannya seperti ini, wujud kidambako. Nah berarti ini termasuk ke dalam pujian apa kan begitu ya. Nah itu juga termasuk pujian ya. Nah jadi seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contoh supaya kalian lebih memahami. Ini dilihat dari sejarahnya ya itu ya. Sekarang ke contohnya di sini ada beberapa jenis ya atau golongan pupujian ya di bahasa Sunda. Yang pertama yaitu tentang muji keagungan pangeran ya, memuji kebesaran pangeran ya atau sang pencipta. Biasanya di sini contohnya seperti ini nih. Ya Allah nu sifat rahman nikmatna ngalawatraan sadayana kabagian kanu kapir kanu iman. Nah, ini adalah contoh tentang pupujian muji keagungan pangeran. Jadi walaupun kalian gak mengerti, yang jelas bisa membedakan. Oh ini ada kalimat-kalimat dari kata ya Allah nu sifat rahman. Nah berarti ini termasuk ke dalam jenis pupujian muji keagungan pangeran itu ya. Terus yang kedua tentang pupujian salawat ka Rasulullah. Nah, ya. Jadi ingat ya, pupujian di sini ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis ya. Baik. Nah, selanjutnya nih selawat ka Rasulullah ya. Nah, contohnya seperti nun Gusti Abdi sadaya mugi rahmat salamina ngocor ka Nabi nu mulia sareng ka keluargina. Nah, itu ya contohnya. Walaupun kalian nggak mengerti, biasanya ada kata-kata Nabi nih di sini biasanya ya. Oh ini termasuk ke dalam pujian apa? Oh berarti salawat ke Rasulullah. Ya, gitu kan. Gitu. Yang ketiga adalah doa jeung tobat ke Allah. Nah, gitu ya. Nah ini doa dan tobat, meminta tobat ke Allah ya. Di situ seperti Gusti Allah Maha Suci Abdi saja pasrah diri mugi anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau saya pasrah padamu ya Allah, dan mudah-mudahan Engkau menerima amal dan ibadah abdi, ibadah saya. Nah, itu ya. Ini termasuk ke dalam doa, pujian, doa jeung tobat ke Allah. Yang keempat, menta syafaat ke Rasulullah. Nah, ini ya pujian yang isinya tentang menta syafaat ke Rasulullah. Nah, contohnya seperti ini. Rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad mugi nyalametkeun pakabuhna panca baya. Nah, ya, mungkin bisa di ini ya ciri-cirinya kalian. Oh, ini kalau ada tulisan ini berarti rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad mugi nyalametkeun. Oh, berarti ini maksudnya ya
antara pujian minta syafaat ke Rasulullah ya ataupun salawat ke Rasulullah. Nah, itu ya. Oke, itu jenisnya. Nah, yang kelima, ada juga pupujian nganasehatan manusia sangkan ngelakuin ibadah jeung amal soleh serta ngajauhan kemaksiatan. Jadi ada juga yang seperti menasehati manusia ya ini supaya melakukan ibadah dan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ada juga pupujian jenisnya seperti ini ya. Isinya seperti ini. Nah, seperti contoh eling-eling umat muslimat hayu urang salat berjamaah di masjid estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibegeuleun urang di akhirat. Nah, ini adalah tentang nganasehatan manusia sangkan ngelakuin ibadah jeung amal soleh serta ngajauhan kamaksiatan. Itu ya. Dan yang terakhir adalah mere pangajaran ngeunaan agama kayaning iman, kayaning keimanan ya, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir, Quran dan soro. Nah, ini yang keenam ini pupujiannya yang isinya tentang memberikan pengajaran berkenan tentang agama ya, agama Islam di sini kayaning keimanan, rukun Islam ya, fikih, akhlak, nah seperti itu. Nah, ini contohnya fardu wudu aya ngenep sadaya hiji niat. Jadi fardu wudu itu aya 6 sadayana ya, semuanya. Yang pertama niat, hiji niat di sini, hiji niat, dua ngumbah beungeutna, yang kedua ngumbasuh muka. Nah, jadi ini ya seputar tentang rukun Islam, fikih, akhlak dan lain-lain. Nah, jadi itu ya. Intinya untuk pujian ini ada 6 jenis. Yang pertama muji kagungan pangeran, kedua salawat ke Rasulullah, ketiga doa jeung tobat ke Allah, keempat minta syafaat ke Rasulullah, dan yang kelima ngeunaan nasehatan manusia sangkan ngalakuin ibadah jeung amal soleh serta ngajauhan kamaksiatan, dan yang keenam mere pangajaran ngeunaan agama kayaning keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Quran dan soro. Oke, paham ya? Baik, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui email Bapak ya. irfan.rodriguez@gmail.com. Nah, itu email Bapak. Silahkan kalian boleh bertanya ya melalui email. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.